Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini proposal yang berjudul Pengaruh Motivasi, Budaya, dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH tahun 2022. Presentasi ini disiapkan sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian pada Program Magister Manajemen UNP tahun 2022. Baiklah, presentasi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pada bagian 1, pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian kedua, yaitu kajian teori, kita akan membahas kajian teori, kerangka konseptual, hipotesis penelitian. Sedangkan pada bagian ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian, kita akan membahas tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data. Yang pertama, kita akan membahas bagian tentang pendahuluan. Rekan-rekan semuanya, sumber daya manusia atau SDM memiliki peran penting sebagai potensi penggerak seluruh aktivitas organisasi. Setiap organisasi harus bisa menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas kinerja SDM-nya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kerja adalah dengan memberikan perhatian berupa motivasi kerja kepada bawahan dan menciptakan iklim kerja yang baik. Universitas Negeri Padang atau UNP adalah salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. UNP menjadi peran untuk menghasilkan SDM berkompeten di bidangnya. Apalagi pada saat ini, Universitas Negeri Padang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di bawah naungan Rektor UNP, Prof. Ganefri PhD, yaitu perubahan dari perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum, yaitu PTNBLU, menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH sejak tanggal 25 November 2021. PTNBH memiliki otonom dalam mengatur penyelenggaraan operasional organisasi, baik otonom dalam akademik maupun dalam keluasan keuangan. Implikasi dari otonom ini tentu mengarah kepada 2 hal. Akankah UNP menjadi lebih baik ke depannya ataupun sebaliknya? Untuk menjadi perguruan tinggi terbaik, maka salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya, di mana saat ini penulis melihat dari segi kinerja karyawan. Kinerja merupakan pokok bahasan yang harus diperhatikan. Dari UNP masih PTNBLU, namun kini sudah menjadi PTNBH. Maka dari itu, harus ada terobosan baru di bidang kinerja yang lebih baik dari sebelumnya, terutama di bidang motivasi, budaya, dan komitmen kerjanya. Kinerja merupakan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Selain itu, kinerja pegawai adalah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja pegawai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen merupakan poin penting yang harus dimiliki karyawan terhadap organisasinya untuk menggerakkan karyawan tersebut agar bekerja secara rutin, bersedia untuk melindungi aset-aset organisasi, dan mempercayai tujuan organisasi yang akan dicapai. Motivasi berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan semangat kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Sedangkan budaya kerja merupakan sekelompok pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif serta berupaya membiasakan atau habitual proses pada perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik. Dari latar belakang yang saya jelaskan di atas, maka didapat rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus
PTNBH tahun 2022. Yang kedua, apakah budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus PTNBH tahun 2022? Dan yang ketiga yaitu, apakah komitmen kerja berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus PTNBH tahun 2022? Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu, yang pertama, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus PTNBH tahun 2022. Yang kedua, pengaruh budaya kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus PTNBH tahun 2022. Yang ketiga, pengaruh komitmen terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus PTNBH tahun 2022. Adapun manfaat penelitian mini proposal ini adalah yang pertama, yaitu bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis khususnya pada motivasi, budaya, dan komitmen kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus PTNBH. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu berguna sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan manajemen, sumber daya manusia, khususnya tentang motivasi, budaya, dan komitmen kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus PTNBH. Dan yang ketiga, bagi UNP sendiri, saya berharap ini akan menjadi masukan kepada UNP dalam mengelola tenaga kependidikan setelah berstatus PTNBH. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu tentang kajian teori. Pertama, kita akan membahas tentang motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang menggerakkan seseorang dalam bekerja untuk melakukan pekerjaan dengan segala upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, menciptakan suasana hubungan kerja yang baik, memupuk rasa sense of belonging, meningkatkan kreativitas karyawan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pengembangan kebijakan, dan administrasi perusahaan, supervise, hubungan antar pribadi, dan gaji. Untuk menciptakan kualitas karyawan yang baik, pimpinan juga harus bisa memberi motivasi kepada karyawan, baik itu secara direct maupun indirect, sehingga mampu meningkatkan motivasi karyawan dan mampu menunjang kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Budaya kerja. Budaya kerja yaitu perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh setiap individu dalam satu organisasi dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun cakupan dari nilai budaya kerja adalah disiplin, keterbukaan, saling menghargai, dan kerjasama. Budaya kerja merupakan suatu organisasi komitmen yang luas dalam upaya untuk membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik. Manfaat dari budaya kerja adalah meningkatkan jiwa saling tolong-menolong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, serta membangun komunikasi yang baik. Komitmen kerja. Dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan pegawai atau suatu keadaan seorang karyawan yang memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Di dalam komitmen kerja ada dua komponen yang penting, yaitu sikap dan kehendak untuk bertingkah laku. Sikap berkaitan dengan identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan. Sedangkan kehendak bergantung pada keadaan untuk bertingkah laku dalam kesediaan menampilkan usaha. Tiga aspek yang mencirikan komitmen kerja yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Faktor yang dapat mempengaruhi komitmen kerja yaitu bentuk pekerjaan, kesempatan para anggota, karakteristik individu, lingkungan kerja, hubungan positif, struktur organisasi, dan gaya manajemen. Kita akan lanjut tentang kinerja. Kinerja mengarah kepada kemampuan pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja seseorang bergantung pada kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Lingkungan kerja yang menyenangkan mungkin
menjadi kunci pendorong bagi karyawan untuk menghasilkan kinerja puncak. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi atau motivation. Kinerja atau performance mempengaruhi 3 faktor, yaitu faktor individual, terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, faktor psikologis, terdiri dari pembelajaran, personality, dan motivasi. Sedangkan faktor organisasi terdiri dari penghargaan, job design, dan kepemimpinan. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Keunggulannya adalah perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum dapat menggunakan pendanaan yang bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha, kerjasama tridharma atau hasil dari pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi. Adapun kelemahan dari perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini adalah dengan adanya bentuk menjadi badan hukum, maka kondisi yang paling buruk dapat terjadi kemungkinannya yaitu perguruan tinggi menjadi bangkrut secara teknis, dan jika demikian perlu ditetapkan bagaimana penanganannya atau perguruan tinggi menjadi unit komersial yang menyimpang dari tugasnya dalam bidang pendidikan dan penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Bagian ketiga dari mini proposal ini yaitu tentang metodologi penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang akan dilakukan tergolong pada penelitian deskriptif kausatif. Penelitian kausatif menunjukkan arah hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh motivasi, budaya, dan komitmen kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang setelah berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Padang, Jalan Profesor Dr. Hamka, R. Tawar Padang, Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai bulan Mei 2022 sampai dengan selesai. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Universitas Negeri Padang yang berjumlah 600 orang. Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel peneliti, akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian ini. Banyaknya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 tambah N besar kali E kuadrat, di mana N kecil itu sendiri adalah ukuran sampel atau jumlah responden, N besar yaitu ukuran populasi, E yaitu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 5%. Sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 600 orang karyawan. Batas toleransi kesalahan adalah 5% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka, untuk mengetahui sampel penelitian, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. N sama dengan 600 per 1 ditambah 600 dikali 0,05 kuadrat. Maka N sama dengan 600 per 2,5 sama dengan 240. Disesuaikan oleh peneliti menjadi 240 orang responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode cluster proportional sampling, yaitu jumlah sampel diambil pada setiap kelas atau kelompok sesuai dengan proporsinya. Jenis sumber data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hasil kuesioner yang akan diisi oleh karyawan Universitas Negeri Padang yang diolah langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah hal yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data yang kita butuhkan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membahas masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner.
Kuesioner merupakan rencana teknik pengambilan data dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan tentang melihat pengaruh motivasi, budaya, dan komitmen kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Giri Padang setelah berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itu saja penyampaian presentasi saya tentang mini proposal ini. Terima kasih.